Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum analisis kuantitatif pertemuan kelima tentang nitrimetri. Tujuan dari praktikum ini adalah setelah menyelesaikan praktik ini, maka mahasiswa memiliki kemampuan melakukan praktikum nitrimetri. Dasar teorinya, metode nitrimetri disebut juga dengan metode titrasi diazotasi adalah penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit ya. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Titrasi dilakukan dalam keadaan larutan dingin atau suhu di bawah 15 derajat Celcius karena akan mengganggu pembentukan garam diazonium, akan terbentuk fenol yang mampu bereaksi dengan asam nitrit ya. Ini reaksi yang terbentuknya. Nah, indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas kanji, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida menjadi iodium, dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Indikator kanji iodida ini peka terhadap kelebihan 0,05 sampai 0,1 mili larutan natrium nitrit dalam 200 mili larutan. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi ya. Titik akhir titrasi tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida akan terbentuk warna biru segera, sebab warna biru juga terbentuk beberapa saat setelah dibiarkan di udara ya. Jadi cepat ya dilihatnya. Kemudian hal ini disebabkan karena oksidasi iodida oleh udara atau O2. Indikator lain yang digunakan adalah tropeolin OO atau metilen biru. Ini reaksi yang terbentuknya ya, Ki, HCl dan O2 ya. Kemudian bahan yang digunakan adalah sulfanilamid, aquades, HCl, NaNO2, kertas kanji iodida. Cara kerjanya adalah penetapan kadar sulfanilamid timbang seksama larutan kurang lebih 500 mg sampel sulfanilamid, larutkan dalam 75 ml air dan 5 ml asam klorida. Dinginkan, kemudian titrasi dengan larutan baku natrium nitrit 0,1 molar secara perlahan-lahan pada suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius, hingga satu tetes larutan segera memberikan warna biru pada kertas kanji iodida. Titrasi dianggap selesai jika titik akhir titrasinya dapat ditunjukkan lagi dengan setelah larutan dibiarkan selama 1 menit ya. Dia berwarna biru tadi ya. Nah, tiap mili natrium nitrit 0,1 m setara dengan 17,22 mg C6H8N2O2S ya. Dimana ini adalah reaksi yang terbentuknya ya. Kadar sulfanilamidnya nanti yang kita hitung adalah volume NaNO2 dikali normalitas dari NaNO2 dikali berat ekuivalen dari sulfanilamid dikali dengan 100% ya. Baik, kemudian di sini ada contoh cara kerja pembuatan larutan baku ya. Untuk praktikum-praktikum yang sebelumnya ya, ada pembuatan dan pembakuan natrium hidroksida 0,1 N, pembuatan dan pembakuan natrium tiosulfat 0,1 N, ada juga pembuatan dan pembakuan larutan iodium, pembuatan dan pembakuan kalium iodida, dan pembuatan dan pembakuan perak nitrat ya, serta pembuatan dan pembakuan natrium nitrit 0,05 m yang akan kita buat nanti ya. Pembuatannya adalah sejumlah natrium nitrit PA dilarutkan dalam air secukupnya hingga tiap 1000 ml larutan mengandung 3,5 gram NaNO2. Pembakuannya lebih kurang 100 mg asam sulfanilat ditimbang seksama yang sebelumnya telah dikeringkan pada 12 derajat Celcius sampai bobot tetap. 120 derajat Celcius sampai dengan bobotnya tetap. Masukkan dalam gelas piala, tambahkan 0,2 gram natrium bikarbonat dan sedikit air, aduk hingga larut. Encerkan dengan 100 ml air. Tambahkan 10 ml asam klorida, kemudian dinginkan hingga suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Titrasi pelan-pelan dengan natrium nitrit 0,1 m hingga setetes larutan segera memberikan warna biru pada kertas kanji iodida
Titrasi dianggap selesai jika titik akhir dapat ditunjukkan lagi setelah larutan dibiarkan selama kurang lebih 2 menit ya. Baik, penetapan kadar sulfanilamid yang akan kita lakukan nanti ya. Seperti biasa PR-nya ya, lakukan telusuri uraian bahan dari sulfanilamid mulai dari nama resminya, nama lainnya, rumus kimianya, berat molekulnya, pemeriannya, dan kelarutannya. Nitrimetri tadi setelah dijelaskannya adalah metode titrasi yang menggunakan natrium nitrit sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Metode nitrimetri direkomendasikan untuk penentuan sulfanilamid dan senyawa lain dalam farmakope yang mengandung gugus amino aromatik primer atau zat lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi menjadi amin aromatis primer. Nah, nanti perhitungan kadar sulfanilamidnya ya kurang lebih sama dengan praktikum-praktikum sebelumnya ya. Di mana ditulis berapa berat zat uji yang kita pakai, yang kita timbang ya. Kemudian berapa volume larutan titer yang didapatkan sampai mencapai titik akhir titrasi pada NaNO2 tadi ya. Kemudian rumusnya adalah miligrek sulfanilamid sama dengan mgrek dari sulfanilamid sama dengan mgrek dari NaNO2. Ini rumusnya kita breakdown untuk sulfanilamid menjadi miligram sulfanilamid dibagi BE dari sulfanilamid sama dengan, ini kita breakdown ya, sama dengan volume titer pada akhir titrasi pada NaNO2 dikali dengan normalitas pada NaNO2. Maka miligram sulfanilamidnya adalah volume NaNO2 dikali normalitas NaNO2 dikali dengan BE sulfanilamid ya. Kemudian kadar sulfanilamid dalam sampel adalah jumlah miligram sulfanilamid perhitungan yang sudah kita peroleh ini tadi dibagi dengan berat miligram zat uji yang sudah kita timbang pada awal, kemudian dikali dengan 100% ya. Nah, jika kita melakukan pengulangan titer sampai dengan 3 kali misalnya, maka kadar ini kita hitung rata-ratanya ya. Baik, demikian tutorial nitrimetri ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen di Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.